Alright guys, today's the day. Gue bakal balik nge-gym lagi. Gym tempat bakal gue latihan lagi, namanya Mana Powerhouse. Dulu namanya Fit Force, cuman kayaknya lagi rebranding. Dan ini tempatnya udah cukup banget buat segala macam latihan yang bakal gue lakuin. Mereka ada buat alat kardionya, ada assault bike sama ada rowers, udah cukup banget. Ada tempat gimnastiknya, gymnastic bars, barbells. Pokoknya udah oke banget lah. Dan untuk keamanan di sini protokol COVID-nya juga oke banget. Kalau mau latihan mesti booking dulu sehari sebelumnya untuk mastiin bahwa nggak terlalu ramai di sini. Karena dibatasin di sini tuh maksimal 8 orang. I prefer it less. Sekarang ada cuman kayak 4 orang di sini, and I'm pretty comfortable with that. Sanitizer ada semua dan ya udah siap banget buat latihan. Karena udah lama banget nggak latihan, hari ini gue bakal take it easy, nyantai-nyantai. Cuman ada 2 sesi pemanasan. Gue bakal rowing 500 meter kali 3. Habis itu gue bakal ada barbell complex, 4 power clean, 4 front squat, sama 4 push jerks. So ya, langsung aja kita mulai. Ini kacau banget sih. Baru kardio dikit aja gue udah ngos-ngosan. Ini antara gue udah lama banget gak latihan atau latihannya pakai masker. Karena gue agak was-was sih. But yeah, I'm not taking the mask off. It's too risky. So, sekarang lanjut warm up, dynamic warm up buat ngangetin persendian. Tarik-tarik barbel sedikit tanpa beban. Habis itu baru kita masuk ke workoutnya. Gak pegang barbel, kangen parah. Oke men, pemanasannya udah selesai. Sekarang masuk ke workoutnya. 4 ronde, 4 power clean, 4 front squat, dan 4 jerk atau shoulder press. Wah, I'm a little bit nervous. Wah, ini parah banget sih. Saking udah lamanya nggak latihan barbel kayak gitu. Tadi gua tuh rasanya kayak mau meninggal bro, nggak bohong. Man, it's so different ngelihat workoutnya on paper. Pas lihat 4 ronde gerakannya cuma 3, repetisinya cuma 4. This shit is very easy. Tapi pas beneran dilakuin, oh fuck. Bener-bener man, gue cupu banget. Oke, pokoknya gue komit, gue bakal ngelakuin ini setiap hari at least 1 workout sampai conditioning gue balik lagi ke normal. Gue udah balik lagi di What's Good untuk menikmati makanan post workout terbaik di dunia ini. Ini gyudonnya What's Good cuy, beef ball. Gimana Chris? Udah nge-gym ya? Udah nge-gym sekarang. Jadi post workoutnya harus makanan yang tinggi protein seperti ini. Tinggi karbo juga gue lihat sih itu, Pak. Oh kan nasinya nggak gue makan sampai habis. Oh nggak makan sampai habis. Ya udah gue anti mubazir orangnya. Gue yang habisin aja kalau gitu. Nasinya doang tapi. Sekalian sama gyudon.
Oke, vlognya udah selesai. Sekarang kita masuk ke segmen berstatement, cuy. Oh, gue kira ada yang bertanya sama lu, enggak? Enggak. Oh, enggak, oke. Gue nggak seperti influencer itu. Yang kayak, oh JK guys, jadi banyak yang nanya sama gue, padahal cuma 3. Atau bahkan nggak ada. Karena lagi ada brand masuk aja. Banyak yang dia mau gue. Banyak yang nanya sama aku skincare malam aku apa. Padahal nggak ada yang nanya, cuma karena lagi produk masuk aja. Nggak bercanda. Nggak ngejelekin siapa-siapa. So hari ini topiknya ada 2, Chris. Apa tuh? Berhubung sama lu, ya kan? Tadinya gue pengen ngomongin ini sendiri, cuman lu datang, jadi kita ngomongin soal fitness dulu nih. Oh, iya. Kenapa badan lu Udah nggak lama, jadi-jadi? gue udah lama nih gak ngomongin fitness cuy. Karena Iya. gue lagi sibuk juga sih. Oke, lanjut. Jadi kenapa badan lu nggak jadi-jadi? Alright. Itulah topiknya. Kalau dari gue nih ya, gue mulai dulu, ntar lu timpalin lagi pengalaman lu ya. Jadi sebenarnya banyak metode, banyak teori-teori. Cuma kalau misalnya di breakdown lagi, gue cuma mau bicara dari pengalaman gue. Sebenarnya bisa disimpulkan kenapa badan lu nggak jadi-jadi tuh cuman 3 sih, buat gue ya. Yang pertama, kenapa badan lu gak jadi-jadi? Karena lu nggak bisa kontrol porsi makan lu. Betul. Antara lu mau ngecilin terus makan lu terlalu banyak, atau lu mau gedein badan tapi makan lu terlalu sedikit. Badan jadi ini dalam konteks Jadi shredded ya. fit lah. Shredded gitu ya. Ya lean lah. Lean, ya, Shredded alright. kan atlet banget susah. Oh, iya, Pokoknya iya, kenapa iya. badan lu gak jadi-jadi? Yang pertama itu, lu nggak bisa kontrol porsi makan lu. Dan yang kedua, lu nggak bisa rutin atau konsisten latihan, nggak ada progressive overload. Yang dimana latihan lu makin nggak naik-naik gitu. Latihan lu segitu aja. Dan yang ketiga, stres lu terlalu tinggi dan tidur lu nggak beres. Yep. Itu sih. Kalau dari gua sih secara simpul ketiga itu aja. Karena sampai sekarang pertanyaannya masih sama. Itu aja. Jadi juga ya mau nggak mau yang gua jawab itu lagi. Iya. Kalau dari lu sendiri gimana? Kenapa badan lu nggak jadi-jadi? Gini, masing-masing orang itu punya latihan yang berbeda-beda. Yes. Kalau umpamanya seorang A Aha. mendeklarasikan dirinya I'm a bodybuilder, Yo. ya kan? Gue bodybuilding Simetri. itu etis nggak bertanya seperti itu? Etis, Ya. karena dia seorang bodybuilder, seni Exactly. memahat badan. Anjay. Tapi saat lu seorang, let's say, powerlifter, strongman, kalau lo tanya kayak gitu, lu dilemparin lu cuy. Enggak, maksud gua kan jadi kalau misalnya powerlifter konteksnya dia jadi dalam arti udah dia Iya, goalsnya dia maksud gua, besar. kan yang tadi lu bilang kan banyak yang bertanya kan yang kayak gitu kan, selalu seputaran pertanyaan. Nah jadi sebelum bertanya, fitness itu tuh cakupannya luas. Oke. Fitness tuh cakupannya luas, jadi nggak semua orang yang mau fitness Yes. itu mau sampai badannya sampai sekering itu, Hmm. karena beda-beda trainingnya. As a crossfitter, Aha. trainingnya berbeda dengan bodybuilder. Yo. Jadi dari apa ya, dari pembentukan ototnya, dari massa ototnya pun akan berbeda-beda. Karena kalau umpamanya di bodybuilding kita tahu ada yang namanya isolation training, sedangkan kalau umpamanya di functional training itu ada yang namanya MMOGPP, multimodal general physical preparedness, lengkap. Wih. Jadi berbeda-beda setiap orang. Nah kalau umpamanya lu udah latihan, ini balik lagi ke konteks yang tadi. Iya. Kalau lu latihan terus, lu pengen jadi jadi bodybuilder, terus badan lu nggak jadi, balik lagi ke 3 prinsip yang tadi udah si Berti sampein. Ya atau lu pengen ya shredded aja lah. Yang paling sering kayak gitu. Tapi banyak orang yang selalu miskonsepsi sama makanannya. Makanannya udah dijaga segala macem gitu kan. Tapi kok fatnya nggak turun. Nah itu semua tuh ada rantainya cuy. Atau mungkin juga karena memang dia merasa dia sudah menjaga atau melakukannya dengan benar padahal tidak. Padahal tidak, Karena kan kurang akurat lah Iya, misalnya. karena banyak yang orang melakukan itu sebelum dia mengenal ilmu tentang bodybuilding, tentang nutrisi itu secara banyak orang yang melakukan tuh apa ya, kayak crash diet gitulah, tiba-tiba semua diet segala macam Tanpa ada ilmunya. tanpa ada ilmunya, lu cut kalori sampai cuman makan 800 atau 1.200 kalori per hari gitu kan. Itu benar-benar bakal ngancurin metabolisme badan lu. Iya. Nah, kalau mamanya lu udah di posisi itu, ada baiknya lu belajar nutrisi, belajar kalori lagi, supaya nanti lu bisa reverse diet lah, kita bisa Iya. bilang, bisa body recomposition yang kayak gitu-gitu. Jadi tahulah salahnya gitu loh. Betul, jadi memang harus tahu gitu kan. Iya. Kayak gitu sih, Pak. Nah, kalau lu tanya kenapa badan gue yang gak jadi-jadi, karena 3 prinsip tadi itu semuanya gue langgar. Makan nggak pernah kekontrol, ya kan, tidur berantakan, Iya. terus nggak nge-gym. Ini sebenarnya ya gue mau beralasan, tapi ini bukan alasan juga karena memang corona sih sebenarnya. Tapi gua stres gitu loh. Gue nggak bisa nge-gym udah 8 bulan. Akhirnya hari ini gue memberanikan diri. Untuk gym. Ya udah, karena memang gymnya juga punya protokol yang bagus. Kayak setiap jam dibersihin, di disinfektan, dan cuma maksimal 6 orang. Gue akhirnya memberanikan diri. Nah kalau soal makanan, gue nggak bisa bohong karena gue makan sekarang apa aja yang bisa gue makan gitu loh.
Kayak misalnya dulu gue pengen nyemil, misalnya gue bisa lebih pilih yang sehat, gue bisa pesen salad atau apa. Sekarang kan lagi kondisi kayak gini, gue kepengen nyemil, ya mau nggak mau mie goreng. Dan kita tahu sendiri dengan mie instan, itu nggak mungkin cukup satu cuy. Kalau lagi craving kan, nih kalau kita makanan yang kan memicu gitu. Kalau kita itu kan, kalau main mie instan, mie goreng, let's say mie goreng. Yang standar 300, yang flavor, satu bungkus itu 440. Enggak, itu yang rendang dan lain-lain. Yang flavor dia 400-an. Kalau yang standar tuh nggak salah 350 deh. Nah, ya kayak gitu. Itu dua aja udah 600-700. Iya. Belum lu tambahin nasi dikit, tambahin telur lagi, terus tambahin bumbu-bumbu makanan lagi. Itu dia, brother. Nah, pokoknya itu aja lah seputar fitnessnya ya. Kayak kita mau sentuh sedikit aja di situ. Pokoknya gue sekarang akan berusaha practice what I preach. Ya kan? Mulai hari ini lah ya. Jelas lu harus punya program yang jelas. Yes. Lu tahu kalori lu dan jangan lupa untuk mengetahui makronutrisinya kalian karena itu penting banget buat body recomposition juga apalagi. Kalau misalnya banyak yang suka gue sama Christy ngomongin soal kayak beginian, komen di bawah. Nanti mungkin kalau dia lu kesini juga tiap hari lah ya. Kita bakal bikin ini hampir setiap hari. Dan sekarang yang kedua Christy, kita masuk ke per statement nih. Oke. Ini harus ganti duduk nih. RUU larangan alkohol. Jadi alkohol mau diilegalkan, Chris nih. Diilegalkan. Lu sebagai orang Manado tersinggung gitu loh. Alkohol gue perspektifnya gue sendiri ya. Alkohol sama Indonesia itu hubungannya tuh sangat erat, Pak. Itu sama kayak agama sama adat istiadat di Indonesia yang disambung, yang digabung. Kok lu jadi berat gitu cuy? Lah karena emang kayak gitu, Pak. Even di adat istiadatnya kita di Indonesia itu ada menyertakan alkohol. Apa tuh? Banyak, Pak. Kalau di Manado apalagi, gue orang Manado. Kalau di Manado apalagi? Lu carilah kayak gitu-gitu. Ada yang memang kayak gitu. Dan kalau mamanya mau diilegalkan, kalaupun memang mau diilegalkan, gue juga belum tahu pasti ya draftnya itu seperti apa. Mungkin kalau mamanya pun memang harus setidaknya dikasih kategori lah yang mana yang diilegalkan. Kalau sekarang setahu gue sih udah ada kategori, cuman kayaknya gue kurang jelas-jelas juga karena gue suka datang ke supermarket gitu-gitu dan masih menemukan orang-orang yang menjual yang di atas 30%. Ya kan pokoknya yang mau dilarang tuh semua golongan. Yang semua golongan A alkohol 5% sampai 10%. Alkohol golongan B 10 sampai 20% sama alkohol golongan C yang di atas 40. Yang di atas 20 kalau nggak salah. Ya pokoknya semua alkohol mau dilarang gitu loh. Agak susah sih, Pak, karena kalau kayak di balik, gue nggak akan bilang yang di kota-kota karena di kota-kota itu semua dikontrol sama pemerintah. Tapi kalau mamanya yang di kampung-kampung, you name it lah, cap tikus segala macam, memang itu ada pengawasannya. Enggak, gua nggak usah menutup mata lah gitu, nggak usah menutup mata. Even orang-orang yang bertanggung jawab di kampung kalau lagi nongkrong bareng segala macam itu ada, Pak. Pasti. Dan pasti itu gue bilang ya, orang-orang yang bertanggung jawab di kampung, entah gue nggak mau bilang pokoknya orang-orang yang bertanggung jawab lah, gue nggak mau siapa. Ada, pasti ada, dan itu makanya gue bilang itu sudah salah satu bagian dari adat istiadat. Kenapa gue nggak meminum alkohol sudah berapa tahun terakhir? Karena itu pilihan gue. Jadi kalau mamanya gue tahu kesehatan agak kurang baik, kalau mamanya terlalu sering mengkonsumsi, gue memilih untuk berhenti. Itu. Jadi kalau mamanya buat gue, kalau mamanya mau ada pun ini, kayaknya sih mendingan nggak usah. Mending ya. I see a lot of you. I see you yang suka ngepost di sosial media, ngepost botol Amer, terus nggak taunya besok nabrak atau besoknya berantem dan segala macam. Alcohol is not for everyone. Gue banyak banget ngeliat dari kalian ya, bocah-bocah generasi baru nih yang baru-baru belajar mabok. Apa sih generasi sekarang namanya? Alpha Z. Alpha Z, itu deh. Pokoknya itu deh. Some of you aren't meant to drink alcohol karena lo norak, anjir. Nggak cocok. Kalau misalnya kita ngomongin secara pendapat gue apa yang akan terjadi kalau misalnya sampai disahkan nih, kalau sampai alkohol ilegal, ini bakal fakta banget sih. Karena misalnya alkohol ilegal, let's say, tidak boleh diperjualbelikan. Narkoba aja ilegal, orang masih pada pakai, gitu kan? Dan masih banyak beritanya. Gitu loh. Semakin diberitakan, semakin ngetop. Jadi kalau misalnya sesuatu ilegal, bukan berarti sesuatu itu akan tidak ada. Ya kan, orang kalau udah kepengen mau ilegal mau gimana bakal tetap nyari. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya bakal black market alkohol. Bakal meracik sendiri. Exactly. Dan kalau misalnya orang alkohol black market, intinya pemerintah jadi nggak dapat pemasukan, nggak ada pajak. Dan kalau misalnya black marketnya orang racik sendiri, banyak lagi yang mati pasti gara-gara alkohol racikan. Terus yang keduanya lagi nih, kalau misalnya alkohol diilegalkan,
berarti kan bakal ada satuan khusus untuk alkohol kan? Iya. Berarti dari mana? Pengeluaran lagi dong, Betul. anggaran lagi kan Betul. untuk bikin satuan khusus buat nangkep-nangkepin mereka. Iya. Dan yang ketangkep berarti kan mesti dipenjarain, Iya. ya kan? Berarti anggaran lagi buat penjara. Gitu. Nah, daripada kita bikin yang kayak gitu-gitu, kenapa nggak fokus ke COVID-19? Itu aja. Karena kemarin gue ini dengar hal nggak ada urgensinya sama sekali, bro. Mending bahas kenapa Satgas COVID-19 bikin turnamen Mobile Legend. Kemarin live, Pak. Dah, itu aja sih dari video hari ini. Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Thank you udah nonton vlog hari ini. Like, share, subscribe bakal ngebantu banget channel ini. Tuh. Apa Chris nih? Gue udah lupa. Itu stay healthy, Pak. Oh iya, stay healthy. I am what I am today, 'cause I did